Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita tentang Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Kali ini kita akan bahas tentang dakwah agama Islam, tentang bagaimana beliau mendakwahkan agama Islam. Yang di video sebelumnya saya sampaikan bahwasanya Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam, menguasai penguasa melalui kekuasaannya, karena beliau memang seorang pemimpin atau seorang yang punya keistimewaan, yaitu mempunyai kedudukan dalam pemerintahan. Baik, yang pertama, satu, beliau berperan sebagai ulama dan umarok. Ya, ulama itu yang ahli agama, dan umarok beliau ini sebagai penguasa. Ya, penguasa di negeri itu, di negeri Pajajaran sana, ya, dalam penyebaran agama Islam di negeri Cirebon ini, ya. Beliau ya, ini yang berkaitan dengan ulama dan umarok, ya. Apa yang dilakukan beliau? Mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan. Nah, ini membangun masjid seperti Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama yang dibangun adalah membangun atau mendirikan Masjid Nabawi itu. Kemudian membangun sarana dan prasarana umum, ya, ini ya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian membangun transportasi darat, laut, dan sungai. Ya, kalau udaranya belum, okay. Transportasi laut, darat, ya darat di daratan, kemudian laut, mungkin perahu atau kapal. Ya, zaman itu menggunakan kapal layar atau apa. Dan sungai, ya sungai yang ada di daerah itu. Kemudian membentuk pasukan Jayabaya. Ini pasukan itu beliau mempunyai pasukan, atau sekarang ada tentaranya, begitu ya. Kemudian menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Demak itu di Jawa Tengah, dan juga Banten itu di Jawa Barat. Ya. Kemudian keberhasilan Sunan Gunung Jati menegakkan menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten, menjadikan Islam cepat berkembang dan meluas di bumi Sunda. Sunda itu di Jawa Barat. Memang tugas beliau dari Wali Songo ditugaskan di wilayah barat. Nah, itu yang satu. Kemudian yang kedua, melakukan akulturasi budaya. Akulturasi itu ya menyatukan antara budaya agama Islam dan kearifan lokal dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada daerah tersebut. Sejumlah peninggalan, ini isinya apa? Sejumlah peninggalan Sunan Gunung Jati membuktikan kearifannya dalam mengkompromikan budaya Islam dan budaya lainnya. Ini artinya kebudayaan agama Islam tidak merusak kebudayaan atau kebiasaan daerah tersebut, seperti Sunan Kalijogo juga begitu, ya. Budaya lama tidak diubah, kemudian diisi dengan ajaran-ajaran agama Islam. Bahkan ini Sunan Syarif Hidayatullah ini masih sangat kental berkaitan dengan kearifan lokalnya. Keraton dijadikan sebagai pusat kesenian. Keraton itu pusat pemerintahannya, ya, dan kebudayaan. Saya ulangi, keraton dijadikan sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha. Bayangkan, agama Islam masuk ke dalam unsur-unsur Hindu-Buddha, ya. Tetapi tetap bukan berarti akan menyembah Tuhannya Hindu atau Buddha, tetapi kebiasaan-kebiasaannya itu tidak diubah, ya, tidak
ubah begitu saja, akan tapi kebiasaan-kebiasaan yang bisa dialihkan cara dengan agama Islam maka diislamkan isinya begitu. Kemudian dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk bumi Pasundan. Lah, kalau mereka sudah punya keyakinan Hindu Buddha, kalau langsung ditabrak ini nggak boleh maka tidak bisa diterima. Nah, Sunan Gunung Jati punya cara biarkan modelnya seperti Hindu Buddha, akan tapi isinya adalah agama Islam. Nilai toleransi terhadap kebudayaan. Ya, kita lihat toleransinya Sunan Gunung Jati seperti apa. Benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Cirebon membuktikan percampuran budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Jadi peninggalan model-modelnya peninggalan ya prasasti dan sebagainya itu ya gabungan modelnya Jawa ya, seperti model-model Jawa, juga Sunda. Apa bedanya Jawa dan Sunda? Jawa itu kental dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian Sunda, misalnya pakaian-pakaiannya ataupun model-modelnya kesenian dan sebagainya. Jawa, Sunda. Tionghoa ini Cina. Jadi seperti ya koyok wong Jawa, koyok wong Sunda, koyok wong Tionghoa, dan juga Arab. Jadi model-modelnya kesenian ya seperti ada model-model gambus dan sebagainya, dan juga Eropa. Ya, model-model Eropa. Hal ini dapat dilihat dari gapuro, ya gapuro, tugu batu, linggayoni, atau piring-piring keramik dari Tionghoa, meja kaca gaya Prancis dan sebagainya. Bayangkan ya Prancis itu berarti dari Eropa ini. Nah seperti itu Sunan Gunung Jati mengenalkan atau mendakwahkan agama Islam supaya mudah diterima oleh masyarakat saat itu. Karena orang Jawa dan orang Sunda ini sudah punya keyakinan yaitu Hindu dan Buddha, maka tidak mungkin akan di istilahnya langsung ditegur langsung, tentunya dengan cara yang sangat pelan. Sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati ya. 1. Merakyat. Nasihatnya adalah insun titip tajuk lan fakir miskin. Ini bahasa sana ya, bahasa Jawa Barat. Aku Sunan Gunung Jati titip tajuk atau musola dan fakir miskin. Yang kedua, pemimpin arif dan bijaksana. Apa buktinya? Bentuknya apa? Sebagai waliullah, Sunan Gunung Jati adalah sosok yang arif dan bijaksana, mendidik dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari kearifannya ya, karena kearifannya arif itu menerima begitu lembut begitu ya, lembut, mudah menerima, mudah memaafkan dan begitu ya. Saat tuanya ia menyerahkan kepemimpinannya kepada keturunannya atau lengser ke Prabon menjadi pandita atau tokoh agama, dan ketika ia menjadikan Banten dari kadipaten menjadi kesultanan, jadi dulunya adalah Kadipaten Banten menjadi Kesultanan Banten setelah putranya Sultan Hasanuddin tumbuh dewasa. Jadi seperti raja yang lain, jadi ada namanya lengser ke Prabon, artinya kekuasaan diberikan kepada anaknya, dan memang mampu, bukan seperti zaman sekarang. Memang beda ya, nggak bisa disamakan dengan kepresidenan. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan ya, Sunan Gunung Jati seperti ini. Jati den welas ya, Sunan Gunung Jati den welas ing sapa pada sapo podo ya, den welas ing sapo podo, artinya hendaklah menyayangi sesama manusia, yang menggambarkan ia adalah sosok yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan ya, menghargai hak-hak orang lain dan persaudaraan yang didasari kasih sayang di tengah keberagaman budaya dan etnis. Nah, etnis ini
yang berkaitan dengan luar negeri gitu nggih. Iya. Yang keempat, santun dan toleran. Melakukan upaya-upaya untuk menghargai budaya tradisi yang datang dari luar, ya, menghargai, dan individu yang berlainan agama, ya, yang beragama dihargai, artinya disambut dengan indah begitu. Ini seperti ajaran Rasulullah tentunya nggih. Rasulullah kan begitu nggih. Kebijakan politiknya, ia menjadikan pelabuhan Muara Jati dan Talang, dua pelabuhan zaman kerajaan Cirebon, sebagai pelabuhan yang terbuka untuk semua etnis dan suku bangsa. Seluruh etnis, orang Cina, orang manapun boleh berlabuh di pelabuhan Muara Jati dan Talang ini. Arsitektur peninggalannya yang mengkompromikan berbagai budaya. Arsitektur itu berkaitan dengan bangunan-bangunan, model bangunan, ya, gabungan Jawa, Sunda, Arab, dan Tionghoa, seperti mirip yang tadi. Nah, kalau sudah begitu, kalau masih tidak mau belajar sebagai siswa, maka sungguh terlalu kamu. Maka belajarlah, karena ujian sudah dekat. Ujian harus disambut dengan gembira, dengan sungguh-sungguh. Sekian, semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat mencontoh, mengibroh apa yang dilakukan Sunan Gunung Jati, yaitu diantaranya adalah rajin belajar. Kemudian kalau sudah dewasa menjadi seorang pemimpin, kepemimpinannya dijadikan sebuah alat untuk berjuang. Di masa remajanya digunakan untuk mencari ilmu dan belajar keorganisasian. Nah, seperti itu. Saya ulangi, masih kecil rajin belajar, masa remaja digunakan untuk berorganisasi dan berjuang, masa tuanya beliau adalah seorang tokoh kiai, seperti itu. Semoga kalian semuanya, kita semuanya diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.